babak belur kayak begini. Kayaknya aku butuh waktu beberapa hari sampai bisa mendapatkan pasportku. Tapi kan aku nggak mungkin bolak-balik ke sekolahan Reina terus tanpa punya akses keluar masuk. Eh, Oh iya Mbak, dari tadi kita belum kenalan. Nama saya Ratna. Nama Mbak siapa? Eh, Panggil aja Arumi. Ah, Eh, oh iya maaf. Mbak Arumi rumahnya di mana ya? eh, saya saya tinggal di kampung, Mbak. Nih, kalau ada pertanyaan soal 1 meter sama dengan 100 sentimeter, maka berapakah 10 meter? Berapa ya? Kenapa Rena sama sekali nggak ngerti cara berhitung seperti ini ya? Aneh banget, biasanya Rena jago pelajaran matematika. Beneran nggak tahu? Nggak tahu. Apa ulang ya? Kalau pertanyaannya 1 meter sama dengan 100 sentimeter, berapakah nilai 10 meter? Berarti 10 meter dikali 100 sama dengan berapa sentimeter? Yang jelas banyak, Pak. Ya Allah, kenapa jawabannya banyak? Karena dihitung dulu. Ya banyak. Cuman berapa? 10 dikali 100, nolnya dipindahin ke sini. Jadinya berapa nol? 3. Kalau 3 nol, berarti nilainya berapa? 1000 sentimeter. Oh, gitu. Nah, udah paham? Paham. Bagus. Berikutnya ya. Capek Pak belajar terus mau main. Rena mau nanti soalan gak diisi lagi kayak tadi. Ya juga. Emang kalau nilaiku bagus, Papa mau kasih aku hadiah. Sejak kapan gemoy minta hadiah kalau disuruh belajar ya? Ih, ini sih makin aneh aja tingkahnya. Rena mau hadiah apa aja papa kasih. Memangnya Rena mau hadiah apa? Aku mau handphone. Handphone? Sayang, bukan gak boleh. Tapi nanti tunggu Rena besar, baru Rena boleh punya handphone sendiri. Mau jenis apa, merek apa, nanti papa beliin. Kalau sekarang belum boleh pakai handphone. Iya, Rena. Lebih baik tuh Rena sekarang fokus belajar. Kalau nanti udah gede juga Papa Nino pasti beliin kok. Mau berapa handphone juga pasti dibeliin. Sekarang fokus belajar dulu ya. Susah amat nyamar jadi Rena. Apa-apa nggak boleh. Percuma dong. Kayak kalau kayak gini. Aca mana ya? Dari tadi gue muter-muterin sekolah kagak ketemu-temu. Aca sama Om. Siapa itu? Kalau yang di sebelahnya ibu-ibu, gue mah pernah lihat di supermarket. Dia juga yang pernah nganterin Aca ke sekolah. Gara-gara paspor, kayak ketinggalan lagi. Ya harus nyamperin Aca deh ke sekolahannya. Gimana ya caranya masuk ke dalam? Aduh, kaki saya. Kaki saya sakit banget. Aduh, ya Allah. Aduh. Ya ampun, Mbak. Motor deh. Mbak maaf Mbak. Maaf ya Mbak. Aduh, sakit banget kaki saya. Mbak. Ya ampun Mbak. Mbak saya obatin ya Mbak. Luka Mbak di kantin sekolah itu ya. Kantin sekolah itu. Iya Mbak. Kantin sekolah itu tuh saya yang jaga. Iya Mbak ya. Kesempatan yang bagus. Aku bisa manfaatin kesempatan ini untuk menyusup buat ketemu Aca. Ya udah, boleh deh. Ayo Mbak. Takut infeksi. Ayo. Mbak bisa Mbak sendiri Mbak. Bisa. Iya.
Ayo Mbak. Stop. Ini siapa? Waduh, masa harus laporan dulu sih ke satpam? Jangan sampai nih satpam ngenalin wajah saya. Jadi gini Pak, tadi saya nggak sengaja nabrak Mbak ini. Makanya mau saya obatin ke kantin Pak. Sebentar aja nggak apa-apa ya Pak? Maaf Bu Ratna, setelah kejadian penculikan anak murid di sekolah ini, saya nggak berani masukin orang sembarangan. Aduh Pak, tapi saya minta tolong. Saya kan harus tanggung jawab sama Mbak ini. Kasihan dia Pak. Sebentar aja ya Pak, saya mau obatin aja kok. Maaf Bu Ratna, saya nggak berani ngambil risiko. Kalau satpam ini nyuruh aku buka masker dan topi, bisa habis aku. Saya pulang aja. Jangan Mbak, tunggu sebentar ya. Aduh Pak, tolong deh Pak, sebentar aja ya. Cuma mau ngobatin doang kok Pak, beneran deh. Ya udah kalau gitu, orang ini masukin ke dalam. Lain kali kalau motor hati-hati ya Bu. Iya Pak, makasih ya Pak. Ayo Mbak, udah boleh? Beneran nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, ayo. Makasih ya Pak. Ya, silakan masuk. Soalan berikutnya ya. Rumah Budi dari sekolah berjarak 100 meter. Nah, kalau bentar saya. Bapak dapat telepon. Ya, Assalamualaikum. Harus sekarang. Oke. Saya ke sana. Terima kasih. Waalaikumsalam. Aduh, maaf ya, Papa harus ke kantor sekarang. Ada meeting penting. Rena nggak apa-apa kan Papa tinggal? Saya titip ya. Iya Pak. Papa tinggal nggak apa-apa ya. Ya udah. Rena harus ingat belajar yang baik biar nanti ujiannya gampang diisi. Kuncinya kalau Rena bingung sama pertanyaannya dibaca berulang-ulang lagi sampai Rena ngerti apa pertanyaan itu ya. Iya, Pak. Ya udah. Papa tinggal, mudah-mudahan Rena bisa ngisi ujiannya ya. Ingat, apapun hasilnya, mau jelek atau bagus hasilnya, Papa tetap sayang dan bangga sama Rena. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Titip ya. Iya Pak Nino. Hati-hati Pak. Selama ini gue juga nggak pernah dapat perhatian dari orang tua kayak gitu. Papa Nino orangnya baik banget. Itu kan Kak Ariel. Kenapa dia bisa sampai ke sini? Karena tadi yang udah diajarin. Sus, aku ke toilet dulu ya. Iya, tapi jangan lama-lama ya. Biar kamu bisa belajar lagi ya. Ariel? Ariel ngapain ke sini? Cie, yang lagi pusing gak bisa garap soal. Gue nggak pusing. Dari dulu kan lu emang gitu, males belajar. Udah deh, Ariel ngapain sih ke sini? Gue pengen sekolah di sini. Emang Ariel punya duit? Emang kalau di sekolah di sini bayarnya berapa sih? Mana tahu. Mending Kak Ariel pergi deh. Kalau enggak, gue panggilin sapam. Panggil aja, gak takut gue. Gimana ya caranya biar Kak Ariel mau pergi dari sini? Ini buat Kak Ariel. Jadi sih, Tapi ada syaratnya. apaan? Kak Ariel harus pergi dari sini. Iya, gue pergi dari sini. Yaudah, mana sini duitnya? Nih. Kak Ariel, gue masuk dulu ya. Enak aja nyuruh gue pergi. Pak Depan, gimana kondisi Bapak? Apa sudah membaik? Sebenarnya saya belum boleh pulang, Pak Randy. Tapi saya minta sama dokter agar saya dipulangkan lebih cepat. Itu kan bahaya, Pak. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan jahitan Bapak? Tidak apa-apa, Pak Randy. Saya nggak mau menjadi beban buat Elsa. Kalau semakin lama saya di rumah sakit.
Elsa akan semakin lama juga nungguin saya. Saya sudah banyak bersalah sama Elsa dan ya saya sudah tidak mau merepotkan dia lagi. Ya, jujur Pak, kalau yang saya lihat, Mbak Elsa tulus menunggu Bapak di rumah sakit saat itu. Bahkan dia begitu khawatir ketika Bapak masuk rumah sakit. Ditambah dengan keterangan dokter kalau kondisi Bapak tidak baik-baik aja. Dia makin khawatir, Pak. Oh ya, Pak. Saya boleh tanya, apa Mbak Elsa sudah tahu kalau Bapak sudah keluar dari rumah sakit? Oh ya tadi saya sempat berpamitan dengan Elsa. Ya, bahkan Elsa sedang mempertimbangkan dia akan berpisah dari saya. Bisa, Pak. Iya. Iya, tapi apapun itu saya ikhlas sih, Pak Randy. Menerima keputusan Elsa. Karena saya tahu saya sudah sangat mengecewakan dia. Saya sudah banyak berbuat kesalahan sama dia. Ya, walaupun di hati kecil saya masih sangat berharap bahwa keluarga kecil saya ini masih bisa dipertahankan. Tapi saya kembalikan lagi semuanya kepada Elsa. Maaf ini ya Pak Randy, saya jadi cerita hal-hal pribadi seperti ini kepada Pak Randy. Nggak apa-apa, Pak. Maaf, Pak. Mungkin kalau boleh saya berpendapat, Bapak perlu anggap semua ini sebagai pelebur dosa Bapak, Pak. Atas apa yang sudah Bapak lakukan. Kamu benar. Oh ya Pak Randy, kalau tidak keberatan, saya mau mampir dulu ke toko handphone. Saya mau beli handphone sama nomor baru. Boleh, boleh. Nanti di depan mungkin kita bisa mampir, Pak. Terima kasih Pak. Anak-anak, semuanya udah kebagian kan lembar soal dan jawabannya? Sudah, Miss. Baik, kalau sudah, sekarang kalian boleh kerjakan dengan teliti ya. Miss kasih waktu kalian mengerjakan soalnya selama 45 menit. Boleh dimulai sekarang ya? Miss. Kayaknya gue bisa deh ngerjain semua soal-soal ini. Pertanyaannya hampir sama dengan yang diajarin Papa Nino tadi. Gimana kalau papanya Rena tahu kalau gue bukan Rena? Padahal gue udah seneng dapat perhatian dari Papa Nino. Gue harus dapat nilai yang bagus biar Papa Nino beneran sayang sama gue. Sepertinya kali ini Reina bisa mengerjakan semua soal-soal ujiannya. Mbak, pelan-pelan, Mbak. Aduh, perih banget. Aduh. Iya, iya Mbak, maaf ya Mbak. Aduh ya ampun, ini sampai lebam begini Mbak, maaf. Maaf banget ya Mbak. Hati-hati, Mbak. Aduh. Ribet amat sih. Cuma mau ambil paspor aja harus babak belur kayak begini. Kayaknya aku butuh waktu beberapa hari sampai bisa mendapatkan pasportku. Tapi kan aku nggak mungkin bolak-balik ke sekolahan Reina terus tanpa punya akses keluar masuk. Oh iya Mbak, dari tadi kita belum kenalan. Nama saya Ratna. Nama Mbak siapa? Panggil aja Arum. Oh iya maaf. Mbak Arumi rumahnya di mana ya? Saya tinggal di kampung, Mbak.